wa. Watashi wa Sri desu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan beberapa nama tempat dan benda yang ada di rumah saya serta pola kalimatnya dalam bahasa Jepang. Selamat menyaksikan. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara menulis pola kalimat yang menunjukkan kata tunjuk benda dan juga kata tunjuk tempat. Jadi untuk yang menunjukkan benda, kita menggunakan kata tunjuk benda yaitu seperti misalnya kore, are, dan sore juga bisa. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan partikel wa. Setelah itu ditambah dengan kata benda dan diakhiri dengan kata des. Nah, begitu caranya. Nah, lalu gimana sih cara untuk menunjukkan kata tunjuk tempat atau menunjukkan tempat? Nah, jadi kita menggunakan yaitu kata tunjuk tempat di mana ada koko, soko, asoko, yang seperti itu. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan partikel wa juga. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan nama tempatnya dan diakhiri dengan des. Gampang bukan? Nah, benda yang satu ini adalah buku. Buku dalam bahasa Jepang adalah hon. Nah, jadi pola kalimatnya yang akan saya buat adalah kore wa hon desu, yang artinya ini adalah buku. Nah, ini adalah tas. Tas dalam bahasa Jepang adalah kabang. Nah, jadi contoh pola kalimatnya adalah sore wa kabang desu, yang artinya itu adalah tas. Nah, yang satu ini adalah pensil. Jadi pensil dalam bahasa Jepang itu disebut dengan enpitsu. Nah, jadi contoh pola kalimatnya adalah kore wa enpitsu desu, yang artinya ini adalah pensil. Nah, ini adalah pulpen. Jadi pulpen dalam bahasa Jepang itu namanya lah bourupen. Nah, contoh pola kalimatnya adalah kore wa bourupen desu, yang artinya ini adalah pulpen. Jadi, ini adalah penggaris. Penggaris dalam bahasa Jepang adalah monosashi, di mana jika dijadikan pola kalimat contohnya adalah sore wa monosashi desu. Artinya adalah itu adalah penggaris. Nah, ini adalah lem. Lem dalam bahasa Jepang itu adalah nori. Nah, kita akan buat pola kalimatnya yaitu are wa nori desu, yang artinya itu adalah lem. Tapi kata itu menunjukkan benda yang letaknya jauh. Selanjutnya adalah meja. Meja dalam bahasa Jepang itu sukue. Jadi pola kalimatnya adalah kore wa sukue desu, yang artinya ini adalah meja. Nah, selanjutnya ada kursi. Kursi dalam bahasa Jepang itu adalah isu. Jadi contoh pola kalimatnya adalah are wa isu desu, yang artinya itu adalah kursi. Di mana ini untuk menunjukkan kata benda yang letaknya jauh. Nah, ini adalah uang. Uang dalam bahasa Jepang itu adalah okane. Nah, jadi contoh pola kalimatnya adalah kore wa okane desu. Artinya adalah ini adalah uang. Nah, yang ini adalah kertas. Kertas dalam bahasa Jepang adalah kami. Nah, contoh pola kalimatnya adalah sore wa kami desu, yang artinya itu adalah kertas. Nah, jadi yang pertama adalah rumah. Rumah dalam bahasa Jepang itu adalah ie. Nah, contoh pola kalimatnya adalah koko wa watashi no ie desu, yang artinya ini adalah rumah saya. Selanjutnya ada kamar. Kamar dalam bahasa Jepang itu adalah heya. Nah, jadi contoh pola kalimatnya adalah koko wa heya desu, yang artinya adalah
ini adalah kamar. Nah, selanjutnya ada ruang tamu. Ruang tamu dalam bahasa Jepang itu adalah ima. Nah, jadi contoh pola kalimatnya adalah soko wa ima desu, yang artinya adalah itu adalah ruang tamu. Nah, selanjutnya ada toilet. Toilet dalam bahasa Jepang itu adalah toire. Nah, contoh pola kalimatnya adalah asoko wa toilet desu, yang artinya adalah itu adalah toilet. Akan tetapi, kata asoko adalah menyatakan itu, tetapi letak tempat tersebut adalah jauh. Nah, selanjutnya ada lorong. Lorong dalam bahasa Jepang itu adalah roka. Nah, jadi contoh pola kalimatnya adalah koko wa roka desu, yang artinya adalah ini adalah lorong. Nah, selanjutnya ada halaman. Halaman atau pekarangan dalam bahasa Jepang itu adalah niwa. Nah, contoh pola kalimatnya adalah koko wa niwa desu. Nah, yang artinya adalah ini adalah halaman. Baik, jadi sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Arigatou gozaimasu.